Halo Sobat Pajak dimanapun Anda berada. Kali ini kita ketemu lagi dalam video tutorial mudah mengisi e-filing SPT 1770S untuk orang pribadi karyawan di tahun 2023, yaitu untuk tahun pajak 2022. Oke rekan-rekan, seperti kita ketahui di awal tahun seperti ini, paling lambat bulan Maret 2023, rekan studi pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan tahun 2022. Bagi Anda yang berstatus sebagai karyawan, saya sarankan untuk menggunakan SPT tahunan orang pribadi 1770S, yaitu digunakan untuk orang pribadi dengan penghasilan lebih dari 60 juta dalam setahun, ya, dari satu atau lebih pemberi kerja, kemudian memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya atau dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ini adalah untuk orang pribadi karyawan. Bagi Anda yang pengusaha atau pekerja bebas, ada baiknya Anda menggunakan SPT 1770 dengan menggunakan ISPT atau e-form. Oke, ya. Nah, rekan-rekan, untuk e-filing ini bisa Anda akses melalui mobile phone dari handphone Anda atau melalui PC atau notebook atau tablet Anda dengan alamat di Pajak.go ID, tepatnya di www.djponlinepajak.go.id. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Tolong bagi Anda yang hari ini sedang mencoba mengisi e-filing, langsung aja Anda buka DJP Online dengan memilih login pada www.pajak.go.id, kemudian masukkan NIK atau NPWP Anda dan kata sandi. Masukkan kode keamanan atau CAPTCHA lalu klik login. Nah, teman-teman perlu ingat ya, sekarang Anda masuk ke DJP Online untuk orang pribadi bisa juga menggunakan NIK, tidak harus NPWP. Tapi tolong Anda ingat juga apa password Anda, kemudian masukkan kode keamanan. Nah, setelah itu teman-teman, setelah Anda bisa masuk, pilih menu lapor, lalu pilih layanan e-filing. Nanti muncul menu seperti ini, teman-teman pilih lapor, lalu pilih e-filing. Ya. Setelah itu, pilih buat SPT. Jadi nanti setelah Anda pilih e-filing, akan muncul beberapa pilihan. Rekan-rekan bisa memilih yang buat SPT. Ya. Nah, setelah itu rekan-rekan, Anda akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau kita karyawan, pilih tidak. Ya. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta PH? Apabila Anda tidak, pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kalau lebih dari itu berarti Anda pilih juga tidak. Nah, setelah itu akan muncul nih pilihan. Dari sistem akan memilihkan Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilih formulir yang Anda gunakan. Anda mau dengan bentuk formulir, dengan panduan, atau dengan upload SPT. Nah, kalau Anda udah cukup expert ya, Anda bisa pilih dengan bentuk formulir. Tapi apabila tidak, Anda bisa pilih dengan panduan. Kali ini tutorial ini akan mengajak Anda untuk mengisi dengan panduan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa klik SPT 1770S dengan panduan. Nah, akan muncul data seperti ini. Isi data formulir yang akan diisi. Ingat, tahun pajak yang Anda pilih adalah tahun pajak 2022. Karena Anda menyampaikan SPT 2022. Kemudian status SPT-nya adalah normal. Ya. Setelah itu klik selanjutnya. Jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan. Nanti di halaman kedua itu akan ada muncul nih daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Anda karyawan, pasti Anda udah dipotong pajak oleh pemberi kerja, oleh perusahaan Anda. Apabila tidak ada data yang ditemukan, Anda pilih tambah. Ya. Nanti ada muncul bukti potong. Teman-teman, Anda pilih di sini jenis pajaknya PPh pasal 21, kemudian NPWP perusahaan atau NPWP pemberi kerja Anda masukkan, nanti otomatis akan muncul namanya. Setelah itu isikan nomor bukti potongnya,
tanggal bukti potongnya berapa, kemudian jumlah PP yang dipotong. Nah, angka jumlah PP yang dipotong ini bisa diambil dari kalau Anda itu adalah pegawai tetap dari formulir 1721A1 bagian B angka 20. Bagi Anda yang PNS, TNI atau Polri atau ASN, Anda ambil dari 1721A2 bagian B angka 23. Bagi Anda yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang sifatnya bukan sebagai pegawai tetap, Anda ambil dari bukti potong 17216 angka 6. Ya, nah bukti potongnya bentuknya seperti ini. Ini A1, ini A2, dan ini bukti potong. Ya, formulir 17216, yaitu PPh 21 yang tidak final. Nah, setelah disimpan akan tertampil dalam daftar ya, bukti potong telah tadi Anda isi ya. Ya, ada nama pemotong pajak, NPWP-nya, dan jumlah PP yang dipotong dipungut. Apabila rekan-rekan ada lebih dari satu bukti potong, silakan klik tambah. Ya. Oke, di halaman 3 itu masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Karena Anda karyawan, pasti Anda ada penghasilan neto dari pekerjaan. Ngambilnya dari mana? Nah, teman-teman, ini ngambilnya bagi Anda yang pegawai tetap, pegawai swasta, Anda bisa ambil dari 1721A1 bagian B angka 14. Bagi Anda yang ASN, TNI, Polri, Anda dari A2 bagian B angka 17. Apabila ada penghasilan neto dari pekerjaan yang lain, Anda ambil dari bukti potong 17216 angka 2. Masukkan ke halaman 3 ini. Oke. Nah, kemudian di halaman 4, apakah Anda mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau iya, pilih ya. Kalau tidak, pilih tidak. Di sini saya asumsikan Anda tidak punya penghasilan dalam negeri lainnya. Ya, saya klik tidak. Setelah itu next selanjutnya. Halaman 5, masukkan penghasilan luar negeri apabila ada. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kalau tidak, klik saja tidak. Ya. Lalu selanjutnya. Nah, nomor 6. Ini adalah ada pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Apa saja sih? Di situ muncul listnya teman-teman ya. Ada bantuan, sumbangan hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komoditer, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa di guna dan beasiswa, dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Di sini saya asumsikan Anda menerima dividen sehubungan dengan kepemilikan saham sebesar 10 juta. Loh, dividen bukan objek pajak? Yes, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dividen sekarang bukan objek pajak. Saya masukkan di kolom nomor 6 ya. Kemudian sehingga jumlah bagian B-nya itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Oke. Nomor 7, halaman 7. Masukkan penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final. Apa saja? Misalnya bunga tabungan. Ya. Teman-teman pasti punya tabungan lah ya. Insya Allah pasti punya. Anda gimana cara masuknya? Anda pilih ya dulu. Setelah pilih ya, klik tambah. Ya teman-teman ya. Kemudian masukkan penghasilan yang final tadi. Misalkan bunga tabungan. Misalkan berapa? 80 juta. Tarifnya 20% sehingga PPh terutangnya 16 juta rupiah. Itu nanti akan muncul di situ. Akan muncul penghasilan tersebut, penghasilan brutonya dan PPh terutangnya di halaman 7 ya. Oke. Setelah itu teman-teman di halaman 8 harta Anda. Harta Anda nanti ada opsi pilihan apakah Anda mau memasukkan harta pada SPT tahun lalu. Apabila ya, Anda klik aja tuh harta pada SPT tahun lalu. Kemudian tinggal Anda ubah, Anda edit. Ya, kalau hartanya itu sudah dijual atau udah nggak ada lagi, Anda pilih hapus. Itu cara opsi yang gampang daripada Anda masukkan satu persatu. Tapi kalau Anda ada tambahan, kalau Anda beli rumah atau beli kendaraan, klik tambah di situ. Oke. Nah, ya ini contohnya. Anda masukkan harta baru Anda, misalkan sepeda motor dan sebagainya, masukkan ke dalam tambahkan harta. Ya. Kemudian nomor 9, halaman 9, apakah Anda memiliki utang?
Apabila ya, entah itu KPR, entah itu adalah kredit kepemilikan mobil, kartu kredit dan sebagainya, Anda masukkan. Caranya sama seperti harta, Anda tinggal klik tambah, masukkan jenis hutang tadi. Ya, oke. Kemudian nomor 10, halaman 10, apakah Anda memiliki tanggungan? Anda bisa, Anda punya tanggungan, misalkan Anda punya tanggungan anak, tanggungan orang tua sesuai PTKP, Anda masukkan di sini. Anda ada opsi juga bisa menampilkan tanggungan pada SPT tahun lalu. Itu bisa teman-teman masukkan, klik saja di situ. Ya, tapi kalau Anda nggak punya tanggungan ya jangan diisi. Tapi kalau ada silakan diisi. Ini untuk menentukan PTKP Anda berapa, penghasilan tidak kena pajak. Apabila ada keluarga baru ya pilih tambah. Ya, pilih tambah, nanti masukkan identitas dari keluarga Anda yang menjadi tanggungan. Oke, selanjutnya teman-teman, apabila tidak memiliki tanggungan maka pilih tidak. Ya, contoh di sini untuk penghitungan SPT di sini saya pilih tidak. Berarti Anda masih single dan tidak punya tanggungan. Oke, halaman 11, apakah Anda membayar zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib? Kalau iya, silakan masukkan pilih ya, apabila tidak, pilih tidak. Ya. Kemudian teman-teman di halaman 12, status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini bisa MT itu meminta terpisah, atau HB hidup berpisah, atau PH, pisah harta. Ya, teman-teman, apabila Anda tidak kawin ya pilih aja tidak kawin. Ya. Nah, kemudian ini tergantung, kalau tidak kawin PTKP-nya berapa? Tidak kawin bisa jadi punya tanggungan. Ya, tanggungan orang tua, anak angkat dan sebagainya. Tapi di sini saya asumsikan tidak kawin, single dan tidak punya tanggungan, sehingga statusnya adalah tidak kawin dengan tanggungan 0. Ya. Oke. Ya. Kemudian halaman 13, apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Apabila tidak ada, pilih tidak. Dan saya juga jelas tidak punya juga. Oke. Nomor 14, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kalau ada silakan diisi. Apakah Anda membayar STPPh pasal 25? Kalau nggak ada juga, tidak usah Anda isi. Oke, setelah itu klik selanjutnya. Nah, otomatis teman-teman, dari data yang telah Anda masukkan tadi, dari halaman 1 sampai halaman 14, muncul penghitungan pajak penghasilan. Harusnya kalau Anda tidak punya penghasilan lainnya, penghasilan Anda itu adalah nihil, PPh yang terutang oleh Anda adalah nihil. Karena apa? Karena PPh terutang sama dengan PPh yang dipotong. Ya, sehingga PPh akhir tahun Anda adalah nihil. Ya, seperti ini. Tapi kalau Anda ada penghasilan lain, biasanya jadi kurang bayar. Oke, ini halaman 15, kita masuk ke halaman 16. Proses kurang atau lebih bayar. Ya. Oke, klik aja selanjutnya. Setelah itu konfirmasi. Ya, teman-teman, karena tadi Anda nihil, maka Anda konfirmasi. Halaman 17 itu menyebutkan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Anda klik setuju atau agree, setelah itu klik selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah itu halaman 18 nih, halaman terakhir akan muncul nih ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Di situ jenis formulirnya apa, tahun pajaknya 2022, status SPT-nya nihil, catatannya lengkap, ambil kode verifikasi. Teman-teman klik di situ tuh. Ya, ambil kode verifikasi. Setelah itu akan muncul kata-kata kode verifikasi dikirim kemana. Kalau Anda sudah mendaftarkan email atau handphone Anda pilih salah satu. Biasanya saya pakai email ya. Saya pilih email, kemudian klik OK ya. Klik OK, setelah itu Anda cek email Anda. Nanti ada muncul email e-filing pajak Go ID. Di situ ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini teman-teman Anda masukkan ke dalam masukkan ke sini. Masukkan kode verifikasi di sini. Setelah itu klik kirim SPT jika sudah mengisi kode verifikasi. Nah, kalau sudah teman-teman berarti apa? Berarti SPT Anda telah diisi dan dikirim.
Silakan buka email Anda. Bukti penerimaan elektronik atau BP SPT Anda telah terkirim. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, e-filing pajak Go ID. Berikut ini bukti penerimaan elektronik Anda. Bla bla bla, nama NPWP, tahun pajak, masa pajak dan sebagainya. Status SPT-nya nihil. Yes, Anda berarti telah menyampaikan SPT orang pribadi karyawan 1770S tahun pajak 2022. Yes, dan teman-teman semuanya. Oke deh.